إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di muka bumi ini, yang dimana mereka yang sudah meninggalkan dunia ini, mereka sangat menginginkan, mereka sangat memimpikan agar mereka bisa dikembalikan lagi ke kehidupan yang kita sedang jalani, di kehidupan yang sedang kita lalui. Untuk apa mereka menginginkan, mengharapkan agar mereka dikembalikan ke negeri dunia ini? Tiada lain dan tiada bukan adalah mereka menginginkan agar mereka bisa memperbaiki amalan-amalan kebaikan yang dulu mereka sia-siakan, untuk melaksanakan sholat yang dulu mereka anggap tidak penting. Maka di sini Allah memberikan sebuah informasi untuk kita agar kita yang masih ada di dunia ini bisa memaksimalkan kehidupan kita, karena ternyata mereka yang sudah meninggalkan dunia ini, mereka mengharapkan agar mereka kembali ke negeri dunia untuk memperbaiki segala apa yang mereka dulu lalaikan, untuk memperbaiki apa yang dulu mereka tinggalkan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan ini merupakan sebuah anugerah kebaikan, merupakan sebuah pemberian yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat nikmat itu sebatas materi, sebatas apa yang berkaitan dengan dunia, sesuatu yang dapat diindra, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang bisa kita nikmati dengan panca indera kita. Tetapi ternyata kenikmatan dan anugerah yang paling besar itu adalah anugerah keimanan, adalah sebuah hidayah.
kita melihat dan berkaca kepada kehidupan Rasulullah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan sekali agar pamannya tercinta, yaitu Abu Thalib, yang selama hidupnya beliau melindungi Rasulullah, yang selama hidupnya beliau menjaga Rasulullah dari berbagai gangguan, dari berbagai kezaliman. Tetapi ternyata hidayah tidak menembus hatinya, hidayah keimanan tidak menerangi jiwanya. Maka sungguh sangat bersedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jiwa kita ini ibarat sebuah kebun, sebuah taman bunga. Taman bunga itu pasti perlu disirami. Taman bunga itu pasti perlu dipupuk. Kebun yang kita tanami perlu kita rawat. Untuk apa? Agar menghasilkan sebuah taman bunga yang indah, atau menghasilkan sesuatu yang kita tanam, kita panen dengan panen yang maksimal. Maka sungguh tidak ada sebuah perkebunan yang tidak dirawat, yang tidak dipupuk, yang tidak diperhatikan menghasilkan sebuah panen raya yang membahagiakan. Maka jiwa manusia pun seperti itu. Perlu disirami jiwa kita dengan iman, perlu dipupuk jiwa kita itu dengan taqarrub ilallah, dengan berbagai amalan saleh, dengan berbagai amalan kebaikan. Dan perlu jiwa kita, keimanan kita itu dirawat dan diperhatikan dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mampu menjaga imannya, yang senantiasa memelihara imannya dengan ilmu, dengan ibadah, dengan berzikir, pada hakikatnya itu sedang memberikan sebuah kesuburan untuk taman jiwanya. Maka sungguh mereka yang mampu mencapai tingkatan tersebut akan merasakan sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena jiwanya benar-benar disirami, disinari dengan cahaya keimanan. Ada sebuah kisah yang menarik. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika para muridnya yang sedang berdakwah, murid-muridnya yang sedang mengalami sebuah permasalahan yang pelik dalam kehidupannya, mereka ingin mendapatkan sebuah solusi dalam kehidupannya. Mereka datanglah kepada sang guru, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang sangat menariknya adalah sebelum mereka bertemu langsung dengan Ibnu Taimiyah, sebelum mereka curhat dengan sang guru, ketika mereka melihat pancaran wajahnya, sungguh ada sebuah kedamaian, ketenangan yang benar-benar langsung merembes ke dalam jiwanya, sehingga mereka pun terlupakan dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sungguh luar biasa bagaimana seorang ulama yang saleh, ketenangan, kedamaian, dan kekuatan imannya terpancar bukan hanya dengan sebuah kata-kata, tetapi dengan pancaran wajahnya itu sudah memberikan ketenangan dan kedamaian bagi muridnya, dan secara tidak langsung menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka ketika hati kita biarkan begitu saja, kita hanya sibuk untuk menata, merapihkan penampilan kita, tetapi kita lupa untuk menata iman kita, untuk menata jiwa kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Ulama membagi hati itu menjadi 3 macam, yaitu qalbun hayyun,
hati yang hidup, qalbun marid, hati yang sakit, wa qalbun mayyit, hati yang mati. Seperti apakah hati yang hidup itu? Yaitu qalbun hayyun, yaitu mereka yang senantiasa menjaga koneksitas hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjaga segala ketaatannya, melaksanakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, sehingga ibadah-ibadah yang mereka lakukan membersihkan dosa-dosa dan karat dalam jiwanya, sehingga mereka mendapatkan sebuah kedekatan taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma iftaratuhu alaihi. Sungguh tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepada Allah yang benar-benar Allah cintai kecuali adalah apa yang sudah Allah perintahkan kepadanya. Maka menjaga fitrah keimanan ini adalah kunci keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man ata rabbahu illa biqalbin salim. Di akhirat kelak, di mana tidak lagi bermanfaat harta kita, anak yang kita bangga-banggakan. Ternyata di akhirat kelak tidak ada yang memberikan sedikit pun kemanfaatan illa man ata rabbahu illa biqalbin salim, kecuali mereka yang berpulang kepada Allah, mereka yang pulang kampung dengan hati yang selamat, dengan hati dengan keistiqomahan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan, ternyata keimanan yang kita jaga dalam jiwa kita, itu akan memberikan sebuah keselamatan di akhirat kelak. Itulah hati yang hidup. Selanjutnya adalah hati yang sakit. Qalbun marid adalah hati yang dimana mereka masih melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain terkadang mereka lupa, terkadang mereka telalaikan dengan dunia, terkadang mereka masuk dalam jebakan-jebakan hawa nafsu dan lain sebagainya. Maka hati yang sakit ini, ketika pemiliknya sadar akan hakikat kehidupan, akan dia itu berpulang kepada Allah, akan pulang kampung ke negeri akhirat, dia merawat hatinya agar masuk kepada kondisi hati yang hidup. Tapi mereka yang disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan berbagai keinginan dunia, lupa tujuan untuk apa dia diciptakan di dunia, maka terlalaikan sudah hati ini menjadi hati yang mati. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati yang mati ini adalah begitu menyeramkan. Kenapa? Karena hati yang mati ini sudah tidak ada lagi sebuah sinyal keimanan. Ketika hati ini, seseorang ini tertinggal dari sebuah amalan, dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa menyesal ketika tertinggal sebuah amalan-amalan yang utama. Ketika dia bermaksiat, tidak menyesal, bahkan menikmati kemaksiatan tersebut, bahkan menikmati dosa tersebut, bahkan menjadi sebuah rutinitas kebiasaan yang dimana dia menikmati, dia mendapatkan kenikmatan dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka ketika seseorang sudah asik dengan kenikmatan dosa dan kemaksiatan dan kelalaiannya, maka yakinlah ibadah-ibadah yang dia lakukan akan terasa kering. Ibadah-ibadah yang dia lakukan akan jauh dari makna, jauh dari sebuah ketenangan, kedamaian dan manisnya iman. Di dalam sujudnya begitu kering, di dalam membaca Al-Qur'annya jauh dari sebuah penghayatan. Kenapa? Karena sinyal hatinya sudah tertutup dan sudah dibalut oleh hawa nafsu yang mengisi jiwa dan kehidupannya.
Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, maka di antara cara untuk menjaga atmosfer keimanan kita itu tetap segar, untuk menjaga lentera iman ini senantiasa menyinari relung-relung jiwa kita, maka di sana ada sebuah firman Allah yang memberikan petunjuk untuk kehidupan kita. Sebuah kisah yang menarik, seorang profesor yang bernama Jeffrey Lang, seorang dosen matematika di Kansas, Amerika Serikat. Dia adalah seorang ateis. Dia berpikir bahwa agama itu ada karena manusia yang sudah putus asa dengan kehidupannya. Agama itu dia anggap adalah sebagai pelarian manusia karena takut menghadapi kematian. Jikalau ada itu Tuhan di alam semesta ini, maka sungguh tidak ada bencana-bencana di alam semesta ini. Tetapi ternyata subhanallah, di suatu hari ada seorang mahasiswanya yang menyodorkan Al-Quran. Dia menerimanya dan di sela-sela malam istirahatnya dia membuka lembaran demi lembaran. Ada sebuah yang unik. Ada ayat yang dia baca, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sungguh kitab ini adalah sebuah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia heran, bagaimana sebuah karya langsung menantang dan langsung melabeling bahwa ini adalah sebuah kebenaran dan tidak ada keraguan. Dia mempelajari terus dari hari ke hari, dari malam ke malam, sehingga dia menemukan sebuah pertanyaan yang dulu benar-benar bergelayut dalam otaknya, pertanyaan-pertanyaan masalah ketuhanan, masalah agama. Ternyata dia buka lembaran demi lembaran, dia menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Dan ternyata yang luar biasanya, dia mengatakan bahwa ketika dia membaca Al-Quran, seolah-olah dia berinteraksi dengan penulisnya. Bagaimana Al-Quran menjawab suatu pertanyaan yang belum dia terlintas dalam pikirannya. Ini luar biasa kitab ini. Dan pada akhirnya di suatu malam dia menemukan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami, yaitu Allah, lebih dekat daripada urat lehernya. Dia tercengang membaca ini. Bagaimana Tuhan yang dia cari di luar dirinya, di alam semesta, ternyata ada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam dirinya. Maka beberapa bulan kemudian dia pun berikrar, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itulah Rasulullah. Ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita. Ternyata Al-Quran begitu mengandung banyak mukjizat bagi mereka yang cerdas, bagi mereka yang bertadabur dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan dia pun mengatakan bahwa rumusan matematika yang dia punya mengantarkan kepada sebuah kesimpulan keteraturan alam semesta. Tetapi Al-Quran membawanya kepada sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa poin yang penting yang semoga menjadi sebuah bahan renungan untuk kita semua, agar kita bisa memaksimalkan hari-hari kehidupan kita, jatah kuota umur yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan
keimanan dalam relung-relung jiwa kita sampai akhir hayat menjemput kita, dan semoga keluarga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.